Kurang kan? Aku punya makanan ekstra untukmu. Makan semuanya, jangan sampai kelaparan. Kamu bukan babi kan? Babi pasti bisa menghabiskan ini semua. Makan cepat, makan. Oh, putri kecil sudah datang. Putri kecil dan babi kecilnya. Baik mereka, aku akan membantumu memakannya. Kulin Xiaoxi. Aku pernah mendengarmu bermain piano di ruang latihan. Aku suka mendengarnya bermain piano. Dia terlihat sangat serius dan lucu saat dia memainkannya. Dari awal, aku tahu bahwa dia akan menjadi musisi yang paling hebat. Kamu tidak perlu menghabiskan ini jika sudah kenyang. Tidak, nanti mereka akan mengganggumu. Lain kali jika kamu tidak bisa menghabiskannya, aku akan membantumu. Saat itu aku tidak tahu dari mana datangnya keberanianku untuk maju dan membantu anak gemuk itu. Tapi sejak hari itu, dia masuk ke dalam hidupku seperti keluarga dan tidak pernah pergi. Kamu malas lagi, bangun dan terus berlari. Aku lelah sekali. Aku butuh isi ulang. Kamu bawa semuanya? Sekali lagi. Ya. Kamu tidak bisa makan ini terus-menerus. Sekarang bagaimana? Aku ingin makan camilan tengah malam. Wow, banyak makanan enak. Bos, aku mau satu. Satu ini dan ini. Enak sekali. Buaya. Aku mau lagi. Tidak terlalu pedas dan tambahkan selai kacangnya. Taruh daun bawang di piring yang berbeda, sosis tambahan. Dan tolong tambahkan tauge lagi. Itu seperti makanan seharian buatku. Ya. Ada ukuran yang lebih besar? Maaf, hanya itu yang kami punya. Kamu sudah memakai ukuran terbesar. Aku akan melepasnya. Ayo pergi. Aku mau ini. Aku benci musim ini. Ada apa? Lihat.
kemeja, celana pendek, rok pendek. Kamu juga bisa pakai itu. Kalian berdua pulang terlambat. Lihat ini. Tetap yang terbaik adalah cinta masa kecil. Dulu kalian selalu bersama. Sekarang sudah dewasa masih juga bersama. Benar kan Han Bing? Tidak begitu Paman Geng. Nanti kamu harus antar Xiaoxi pulang. Oke. Biar aku lihat. Oh, bisa aku segemuk ini? Ini tidak proporsional. Hapus. Hadiah ulang tahun. Aku akan mengabulkan permintaanmu apapun. Membosankan. Sama seperti setiap tahun. Kalau tidak mau lupakan saja, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu tahun ini aku berharap aku bisa pacaran dengan pria yang super ganteng. Sekarang bantu aku mewujudkannya. Bantu aku, ayo. Buat itu nyata. Kamu dengar aku? Kakak Xiaoxi. Tunggu. Xiaoxi, kamu pulang terlambat. Hah? Sudah makan? Ya. Kenapa kamu di sini sendirian? Kenapa kamu terluka? Lupakan. Pulanglah bersamaku. Ayo pergi, mari kita obati lukamu. Maafkan aku, kami tidak buka hari ini. Selamat pagi. Kami dari tim manajemen penyanyi Huangke. Kami datang untuk mengambil beberapa foto promosi. Tapi sayangnya kami bertemu dengan Topan. Aku tahu kami tidak punya reservasi. Tapi aku pasti akan membayarmu dengan harga yang baik. Bisakah kita melakukannya? Terima kasih. Halo, di mana ruang ganti? Terima kasih. Sangat tampan. Aku sangat ingin menjadi pacarnya. Halo. Kuharap kami tidak merepotkanmu. Tidak, sama sekali tidak. Terima kasih telah menampung kami. Dan membantuku begitu banyak. Tidak, itu bukan apa-apa. Apakah aku melakukan dengan baik hari ini? Kamu hebat. Jangan bergerak. Jika aku hanya melihat matamu, kamu juga cantik. Huang kedatang lihat fotomu.
Apa? Kamu ingin terkenal atau tidak? Tahukah kamu apa yang mereka sebut kamu di dunia hiburan sekarang? Cupid Huang. Gadis muda yang rendah hati pendiam dan berbudi luhur. Dia cocok untuk pangeran sepertiku. Gadis gemuk di lantai bawah itu. Kurasa dia juga cukup imut. Dia memang memiliki keindahan batin yang baik. Kalau begitu mengapa, kamu tidak bertindak? Keindahan batin. Aku tidak bisa melihatnya. Aku juga tidak bisa menyentuhnya. Selain itu, berdasarkan pengamatanku yang sangat dekat, gadis itu memiliki potensi besar selama dia menurunkan berat badan. Dia akan cantik luar dalam. Aku juga bisa memikirkannya. Kekanak-kanakan. Ayolah tolong. Kamu berada di dunia yang menilai buku dari sampulnya. Selama dia bisa menurunkan berat badan, dia akan cantik luar dalam. Aku bisa mempertimbangkannya juga. Siapa yang menulis lagu ini? Aku. Tidak terdengar bagus. Han Zeng, ulang dan tulis ulang lagu ini. Hah? Tapi Shendong bilang, itu tidak apa-apa. Kamu, bagaimana kamu bisa kurus? Kamu akan mencoba lagi? Kamu sudah mencoba seperti 800 kali. Kamu hanya seorang gadis gemuk, terima saja. Diam. Kamu bilang akan memenuhi keinginanku. Keinginanku adalah untuk kamu membantuku menjadi kurus. Oke. Aku serius kali ini. Aku ingin menjadi gadis langsing seperti dia. Lihat, kamu sudah turun cukup banyak. Kamu sudah turun 1 kilogram. Sekali ke kamar mandi bisa mengurangi 1 kilogram. Menurunkan berat badan adalah hal yang memerlukan waktu lama. Kamu terburu-buru. Apakah kamu buru-buru mau menikah? Apa yang kamu coba lakukan?
ada orang di sini? Maaf, sudah lama tidak ada tamu. Aku hampir tersesat. Apakah aku sudah mati? Karena kita bisa bertemu. Sepertinya itu adalah bagian dari takdirmu. Katakan padaku, apa keinginanmu? Aku tidak ingin mati. Aku ingin hidup. Aku masih muda. Aku baru 22 tahun. Aku belum punya pacar. Aku belum kurus. Aku tidak ingin mati sebagai gadis gemuk. Kamu adalah kamu. Tolong aku. Aku sedang bicara padamu. Jangan tutup telingamu. Aku bilang selamatkan aku. Tolong aku. Siapa kamu? Kamu. Mudah bagi kamu untuk menurunkan berat badan. Aku akan membuatnya terjadi. Sekarang lepaskan. Lepaskan. Cewek semuda ini. Kamu cukup kuat juga. Ini adalah perbaiki mimpi. Dengan ini, kamu bisa berubah menjadi seperti yang kamu inginkan. Tapi, dongeng juga ada harganya. Itu sudah cukup untuk makan sehari. Kecantikan dalam diri, aku tidak bisa melihatnya. Tidak bisa menyentuhnya juga.
Mimpi apa itu? Halo Xiaoxi. Halo, aku sibuk. Aku akan menutup telepon baru. Halo. Hari ini aku dapat menstruasi. Kamu pergi bantu Huang ke memilih beberapa foto. Kamu suka dia kan bukan? Itu tidak akan terlalu merepotkan, oke? Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku punya keadaan darurat di sini. Aku tidak bisa pergi. Ayolah, sakit banget. Bye-bye. Halo? Aku belakangan ini tidak punya inspirasi. Tidak punya inspirasi? Hei. Hanping, aku nggak terlalu paham soal dunia artis kalian. Tapi kalau perusahaan kita nggak bisa bikin lagu hits, aku bakal malu banget di depan orang tuaku. Aku stres banget, Bos Han. Apa dia dalam bahaya? Lihat. Di sana di situ. Hai cantik. Kamu cewek paling cantik di sini hari ini. Cantik. Makasih. Lihat deh cowok itu. Apa dia yang di TV itu? Dia ganteng banget. Iya dia. Itu dia aslinya. Mukanya kecil banget. Ada balasan dari Han Bing?
Belum. Dia lagi ngeliat aku. Dia lagi ngeliat aku. Ngaco banget Menersan? Kita. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo. Aku magang dari studio foto. Tolong pilih fotonya. Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Kamu kelihatan agak familiar. Sampai ketemu lagi. Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi, kamu di rumah? Xiaoxi, kamu di rumah? Xiaoxi. 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 Hai. Ini. Yah, jujur aja, aku temennya Xiaoxi. Dan Xiaoxi lagi keluar. Aku. Apa? Saya perlu bertemu dokter saya. Kamu bisa tinggal di sini. Lin Xiaoxi. Kamu tadi kemana saja? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Hah? Bahkan pakai kacamata. Kamu ini sakit. Apakah kamu menggunakan narkoba? Kamu bisa mengenali saya. Saya bisa mengenali kamu. Pertanyaan apa itu? Kamu tidak berubah buruk. Terlihat sama seperti saat kamu masih kecil. Ini tidak masuk akal. Ini tidak sesuai dengan hukum fisika manapun. Hukum apa? Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, kamu saja yang tidak percaya. Saya bertemu dengan dongeng. Yah, selalu ada keajaiban dalam dongeng. Lalu bagaimana kamu menjelaskan keajaiban? Saya akan ambilkan minuman dari kulkas. Tenang dulu sedikit. Jangan biarkan mereka membodohi kamu. Apa yang salah?
Kenapa harus berubah sekarang? 10 jam. Setiap kali hanya bisa bertahan 10 jam. Tapi Mr. S1 Cahaya Pronunciation Reami, saya bilang, saya terlihat lebih baik jika kurus. Siapa itu? Huang Ke. Dia sedang sangat populer sekarang. Lin Xiaoxi. Kamu bilang kamu Lin Xiaoxi. Dia bilang dia Lin Xiaoxi. Kamu pasti bercanda. Dia tidak mungkin. Kamu pernah menjalani operasi kelopak mata yang tidak berhasil, berakhir dengan mata yang bahkan lebih kecil. Adakah orang lain yang tahu tentang itu? Baik. Xiaoxi ya. Tentu saya akan melakukan apapun untuk Xiaoxi. Saya ingin menjadi cantik. Saya ingin baru segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu sudah melihat begitu banyak kecantikan. Bantu saya sedikit. Bukankah ini? Baiklah. Jangan khawatir. Aku bisa menanganinya. Oke. Yah. Ya Nona, apakah yang ini pas? Apakah ada ukuran yang lebih kecil? Yang ini masih terlalu besar. Ya, aku ingin yang terkecil. Oke, tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya untukmu. Ini adalah pembersih wajah Foreo Lunar. Kamu bisa menggunakannya untuk mencuci wajah dan melakukan pijat. Sisi yang lain. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku sebelumnya? Aku akan mengambil semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Ayo pergi. Siapa yang tahu dia adalah Lin Xiaoxi kita? Apa itu? Dia hanya malu. Lalu haruskah aku juga mengganti namaku? Apa yang seharusnya? Alice. Apa yang salah dengan Xiaoxi? Hei, apa selanjutnya? Apa yang harus aku lakukan? Serahkan ini padaku. Hanya saja aku butuh sedikit bantuan dari Han Bing. Itu tidak cukup garang, oke. Kamu perlu merasakan musiknya. Perasaan romantis itu. Terutama kekagumanmu pada Tuan Huang. Ok, tunjukkan sedikit kencman. Ok, Tuan Huang melakukan dengan baik. Mari kita bawa lebih banyak emosi keren. Beri aku sedikit reaksi. Mari kita lakukan lagi, baiklah. Huang He, Tuan Han ada di sini. Duduk. Di sana. Hai Tuan Han. Kapanpun kamu siap. Oke, mari kita mulai. Siap. Aksi. Yah, sutradara. Mudah bagi Anda untuk mengatakannya, tapi melihatnya, aku benar-benar tidak bisa masuk ke dalamnya. Dengan hanya keterampilan aktingmu, kamu ingin mengeluh tentang perasaan nyata? Aku selesai. Tunggu. Hei. Apa yang salah?
Wajahnya tidak akan terlihat juga. Hei, Tuan Han. Kamu benar-benar workaholic. Kamu lupa magang kita. Magang siapa? Alice. Siapa ini? Aku tidak tahu siapa dia. Apa itu kamu? Mengintip aku di kolam renang hari itu. Kita benar-benar bertemu lagi. Kamu terlihat berbeda hari ini. Bukankah kamu magang dari studio fotografi? Aku sepupu Lin Xiaoxi. Aku sedang menjalankan tugas untuknya hari itu. Alice, apa itu nama aslimu? Sangat spesial. Yah, bagaimana kalau kita lanjutkan syuting? Asisten sutradara, bawa kembali pemeran utama wanita kita. Sangat membosankan. Sutradara, kamu benar-benar terlalu beruntung. Pemeran utama wanita kamu jatuh dari langit. Tidak mungkin. Aku pikir tidak apa-apa. Kamu duduk? Oke. Bagus, Kat. Selanjutnya close up Tuan Huang. Huangke, aku mencintaimu Huangke. Aku mencintaimu Huangke. Kulitmu terlihat sangat sempurna. Apa yang kamu lakukan? Apa? Sekarang dia kurus, kamu mulai menyukainya? Aku tidak. Tidak? Kalau dia masih gemuk seperti dulu, apakah kamu akan memukulku jika aku bilang kalian berdua seperti kembar siam? Aku tidak akan. Sekarang perubahannya seperti ledakan besar. Apa kalian berdua sedang membicarakan video musik ini? Sebenarnya tentang dia dan desain ini. Aku juga punya beberapa pemikiran. Bagaimana itu? Apakah dia terlihat tampan? Oke, semuanya bersiaplah. Oke, mari kita mulai. Diam. Mari kita mulai. Oke, segera. Baiklah, semuanya bersiap. Rolling. Action. Mulut. Oke, Kat. Mr. Huang, perhatikan bentuk mulutmu, oke? Baik, mari kita lakukan lagi. Siap? Oke, Kat. Dia. Rambut? Benar, perbaiki sedikit. Oke, silakan ke sini, bantu perbaiki rambut Mr. Huang, ayo. Ayo, cepat. Oke, bagus, cepat. Siap.
Cut, cut. Ada apa? Maaf Mr. Huang, bukan kamu, itu kesalahan kami. Maaf. Setiap departemen silakan bersiap. Bersiap. Mundur, mundur. Mundur. Aku mencintaimu, Huangke. Apakah menurutmu itu personal? Tidak. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Dia suka mengendalikan. Apakah kalian berdua dekat? Tidak. Bukankah Mr. Han cukup terkenal? Sutradara, apa sudah benar? Bolehkah saya masuk untuk istirahat sebentar? Emosi. Pertahankan emosi itu. Oke. Maaf Pak Huang. Kami hampir siap. Mari pertahankan emosi itu. Baiklah, terima kasih. Lin Xiaoxi, jujur saja. Apa yang sedang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Berhenti. Masih nada itu. Nyanyikan lagi. Berhenti. Lakukan lagi. Tidak bagus. Lagi. Potong. Tidak bagus, tidak. Masih tidak. Kembali ke titik itu lagi. Dari awal lagi. Kita di mana sekarang? Diam. Aksi diam. Maaf, maaf. Mundur sedikit, mundur sedikit. Diam. Pak Han. Pak Han. Permisi. Lihat, semuanya sudah siap di sini. Mari kita coba. Ya, apa yang kamu lakukan? Biarkan sutradara melakukan pekerjaannya. Oke. Semuanya semangat. Hari ini sangat penting. Ayo, biar saya kasih tahu mereka menambahkan adegan ciuman. Adegan ciuman. Pemirsa suka. Tidak ada di naskah. Tidak ada di naskah. Tidak nyata, tidak nyata. Potong. Asal emosinya ada itu bagus. Mari perbaiki makeup aktornya. Hei makeup, permisi, tolong kesini. Kamu ada waktu akhir pekan ini? Turunkan lampu nomor 1.
Kamu benar-benar cantik. Cari seseorang untukku. Aku punya pertanyaan untukmu. Ya, Apa dia lakukan di sini? kamu ngapain di sini? Nonton film. Kayaknya dia. Nggak mungkin. Biar aku lihat. Kayaknya dia. Itu dia. Serius? Itu dia benar dia. Kamu benar. Aku dikenali lagi. Alice, tunggu sebentar. Mr. Han, kamu ganteng banget. Aku penggemar beratmu. Kapan rilis lagu barumu? Bisa tanda tangan untuk kami? Bisa foto bareng? Sini lihat kamera, Mr. Han. Aku sudah pesan meja di restoran, sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Semua lagumu keren banget. Ya, permisi, terima kasih, makasih. Mr. Han, itu cowok yang nulisnya. Terima kasih. Dia nggak bisa minum alkohol. Apa ini? Kamu biasanya nggak minum? Mau ganti yang lain? Aku baik-baik saja. Kamu nggak boleh. Aku baik-baik saja. Kamu bisa minum? Kalau gitu minum lagi. Sini. Sebenarnya aku nggak punya banyak waktu hari ini. Ayo ikut aku. Cuma bilang halo ke teman-temanku, nggak lama kok. Tapi aku... Ayo. Lama nggak ketemu? Kamu masih hutang 2 minuman terakhir kali. Hari ini nggak akan kubiarin kamu kabur. Minum 3 sebagai permintaan maaf sini. Isi sampai penuh. Cheers, cheers, cheers. 5-2. Lihat atau enggak? Belum dibuka, takut kalah ya. Hei, dia bukan pacarmu, ada apa sih? Sebentar lagi dia akan jadi pacarku. Alice, percayalah padaku. Kami punya informasi dari dalam. Kamu pasti akan untung besar. Benar kan?
Xiaoxi. 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 Lin Xiaoxi, ini aku. Xiaoxi, kamu di mana? Aku tinggalkan bajunya di sini ya. Kamunya pakai sendiri aja. Ini yang bisa aku temukan sekarang. Siasatin aja dulu. Kamu mabuk ya? Jangan pedulikan aku tunggu di depan pintu. Cepetan. Han Bing. Kamu ngapain di kamar mandi cewek? Salah jalan. Kamu nyari kamar mandi cowok ya? Jangan-jangan kamu nguntit kita. Kamu ngomong apa sih? Baru minum sedikit udah nyari toilet. Wah, ketemu lagi ya anak muda. Nyari kamar mandi cewek? Sini, lewat sini. Iya. Kalau mau minum lagi nanti balik ke kita ya. Oke. Ayo, tunggu aku di sini nanti kita lanjut lagi. Tungguin kamu. Selera kamu lumayan unik ya. Cewek itu gendut banget hampir nutup jalan. Kamu ngomong apa sih? Ada apa dengan cewek gendut? Ada apa? Kan kamu lihat bajunya hampir meledak. Tahu nggak? Kalau udah gendut nggak ada hak buat ngomongin kecantikan. Kayak aku lari tiap hari. Itu nggak gampang tapi. Aku kan udah bilang jangan minum. Kamu nggak dengerin. Kalau aku nggak datang hari ini, kamu mau gimana? Uang ngapain sama kamu sampai kamu kayak gini? Kamu baik-baik aja nggak tahu ya, kamu gampang mabuk. Lihat kamu beli banyak banget sepatu hak tinggi. Sama baju yang banyak banget. Kamu tidak bisa memakainya setelah semua ini. Kenapa kamu buang-buang uang untuk ini? Bukannya kamu bilang kamu sedang menabung untuk memperluas studiomu? Xiaoxi, ada apa denganmu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Kenapa tidak? Ada masalah apa? Kamu dulu cukup baik. Kamu tidak akan pernah mengubah dirimu karena orang lain atau membuat dirimu merasa buruk. Kamu sendiri yang bilang itu padaku. Dulu aku juga kurus. Dulu kamu juga gemuk. Sangat akrab. Itu si pengikut pacarmu? Bukan. Semua omong kosong, kamu yakin? Kalian berdua seperti kembar siam. Benar, kami sedang membicarakannya. Selera kamu cukup unik. Sudah selesai? Aku tidak menyukainya. Lihat kan, aku sudah tahu. Lihat bentuk tubuhnya, sangat gemuk seperti babi. Ayo pergi. Siapa yang mau babi gemuk? Kamu bukan orang gemuk lagi. Kamu tidak akan mengerti. Tidak ada masa lalu. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Kalau kamu tidak enak badan, minumlah air hangat lagi. Tapi jangan minum terlalu banyak. Kamu tidak ingin wajahmu bengkak besok. Aku pulang sekarang. Apa yang akan kamu lakukan kalau perbaiki mimpimu habis? Aku yang lemah.
Karena martabat yang disebut konyol ini. Aku tidak berani mengakui bahwa orang yang aku suka adalah kamu. Lin Xiaoxi. Bagus, kan? Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayo kita foto bersama. Ayo, ayo. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Sudah lama sekali, sejak aku bertemu dengan gadis yang membuat hatiku berdebar kencang seperti ini. Kuharap kamu bisa memberi kami kesempatan. 3, 2, 1. Ayo semuanya. Apa maksudnya ini? Aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Alice ini. Sepertinya dia muncul tiba-tiba. Atau lebih tepatnya, dibuat-buat. Pasti ada hubungan antara kedua gadis ini. Bagaimana kabar Xiaoxi? Apa? Kamu tidak melakukan apa-apa saat dia ada di sampingmu. Kamu melewatkan semua kesempatan untuk mendekatinya. Dia sekarang bersama Huang Ke. Apa kamu menyesal? Xiaoxi tidak menyukaiku. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Kamu selalu bergaul dengan Han Bing. Apa yang terjadi di sini? Yah, mereka adalah teman masa kecil. Bukan sekadar teman masa kecil. Mereka lebih seperti sepasang kekasih. Tidak seperti itu, aku sudah bosan melihat wajahnya. Jika ada di antara kalian yang menyukainya, katakan saja padaku, aku bisa membantu. Masalah cinta terlalu rumit. Kurasa kamu harus menyelesaikan lagumu dulu. Bukan untuk perusahaan atau siapapun. Lakukanlah untuk dirimu sendiri. Mungkin, saat kamu menyelesaikan lagu ini, masalah cintamu juga akan terselesaikan. Oh ya, perusahaan Huang Ke mengundang kita untuk makan malam besok. Datanglah tepat waktu. Baru sampai. Ya, Silakan duduk. Aku perlu ke kamar kecil. Huang Ke, Tuan Han, Alice. Mereka berada dalam segitiga cinta yang rumit. Anak-anak di kru semua membicarakannya. Sungguh, kamu tidak tahu. Kenapa aku tidak? Duduk, duduk, duduk. Alice, ayo duduk di sebelahku. Aku ingin bicara denganmu. Aku pulang. Kamu datang? Berhenti ngomong yang gak penting. Aku akan menghubungimu kalau sudah selesai di sini. Dah. Kamu makan malam sama siapa? Cowok atau cewek? Mr. Han, kamu di sini. Aku nggak berpikir. Itu pantas. Maksudmu itu? Itu bukan apa-apa.
Maaf. Entah kamu yang bilang ke dia, atau aku yang kasih tahu. Tentang apa? Kasih itu ke aku. Mr. Han, jangan pakai standar ganda, oke? Masalah mata mesra antara kamu dan Elise. Aku juga nggak buta. Cowok harus saling mengerti, oke? Itu cuma permainan flirting. Kamu nggak perlu jadi polisi di sini. Tunggu sebentar. Bisa tunggu bentar? Mereka belum datang. Apa rencanamu selanjutnya? Jadi aktris? Aku belum kepikiran. Kalau kamu mau bilang aja ke aku akan bantu. Oh iya, Lin Xiaoxi. Apa tentang dia? Sampaikan pesanku. Aku tahu rahasianya. Huang Ke. Han Bing. Huang Ke. Sudah. Berhenti sudah. Berhenti berantem. Huang Ke. Mr. Han. Han Bing. Berhenti, sudah cukup. Berhenti. Dia munafik. Dia punya niat jahat. Dia sedang berperang. Lepaskan. Han Bing. Sudah cukup. Bangun, Huang Ke. Aku tidak akan minta maaf. Tutup lukamu. Sekarang boleh seenaknya memukul orang? Apa aku yang memukulnya? Dia sedang membodohimu. Dia sedang mempermainkanmu, tidakkah kamu sadar? Sadar ya? Jika kamu kembali menjadi Lin Xiaoxi, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Bagaimana kamu akan memperlakukanku? Setelah bertahun-tahun, apakah aku berubah? Bukankah kamu yang berubah? Aku bukan orang bodoh. Jika aku tidak berubah, apakah kamu akan peduli padaku seperti ini? Kita sudah saling mengenal begitu lama. Kapan kamu pernah memberikan perhatian sebanyak ini pada diriku seperti sekarang? Itu hanya karena aku kurus sekarang. Aku menjadi cantik. Aku peduli padamu. Fokus padamu itu tidak ada hubungannya dengan berat badanmu atau penampilanmu, Xiaoxi. Jika kamu benar-benar ingin kurus, kamu harus berolahraga diet.
Kamu tidak bisa mengontrol nafsu makanmu, kamu tidak bisa terus berolahraga. Katakan padaku bagaimana kamu akan menurunkan berat badan itu? Setiap kali aku mengajakmu berolahraga kamu selalu punya alasan untuk tidak melakukannya. Bagaimana kamu akan kurus? Kamu harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu kecuali dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Dia sedang mempermainkanmu, tidakkah kamu melihatnya? Kamu selalu seperti ini sejak kita masih sekolah, kamu seperti ini. Kamu selalu mengutamakan orang lain daripada dirimu sendiri, menyiksa dirimu sendiri. Bisakah kamu juga mempertimbangkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa menyelamatkanmu, kamu harus menolong dirimu sendiri. Aku menjadi gemuk karena membantumu. Kamu membantuku dengan apa? Kamu tidak ingat? Kamu tidak ingat? Jangan ikuti aku. Aku tidak ingin kamu melihatku kembali menjadi Lin Xiaoxi. Kamu selalu menjadi Lin Xiaoxi. Dan selalu begitu. Aku juga pria yang baik. Bertengkar dengan seseorang adalah kesalahanku. Aku ingin minta maaf padamu. Tapi aku tidak ingin melihatmu dan Han Bing terlalu dekat. Lalu aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika suatu hari aku menjadi gemuk, apakah kamu masih akan memperlakukanku seperti sekarang? Bagaimana mungkin kamu bisa gemuk? Aku sedang berdiskusi dengan kakak Lu untuk membantumu menjadi bintang. Jangan bicara tentang menjadi gemuk. Aku pikir sebaiknya kamu turunkan berat badan 2 atau 3 kilo lagi. Aku sudah tahu bahwa kamu akan kembali lagi. Kamu ingin menghentikannya atau melanjutkan? Dream Fixer. Aku ingin permanen Dream Fixer. Kamu semakin tidak terkendali. Bersikap masuk akal. Baiklah, baiklah. Kamu memberiku barang itu. Kamu harus bertanggung jawab atasnya. Baiklah. Permanent Dream Fixer. Secara permanen. Dengan ini, kamu bisa terus menjalani hidupmu seperti sekarang ini. Apakah kamu lupa? Aku pernah bilang bahwa ini datang dengan biaya tertentu. Biaya seperti apa? Tidakkah kamu menyadarinya? Orang selalu serakah akan hal yang tidak mereka miliki. Mereka tidak mengerti untuk menghargai apa yang mereka miliki. Mereka hanya akan menyadari biayanya ketika sudah terlambat. Halo, apakah kamu sudah mulai menulis lagumu?
Sedang dalam proses. Aku selalu merasa aneh belakangan ini. Apa yang salah? Ingatanku semakin memburuk. Semuanya berantakan di pikiranku. Tanganku. Bagaimana aku bisa melukai tanganku? Hentikan, jangan berpura-pura bodoh. Fokus pada pekerjaanmu. Saya akan mampir lain kali. Saya sudah bilang sebelumnya, ini ada biaya tertentu. Kami sepenuhnya menghormati maksud sutradara. Nona Song bukan seperti itu. Ini bukan keputusan saya. Baiklah. Oke. Oke, saya tahu. Oke, selanjutnya. Kita akan menyambut aktor utama untuk MV ini, Huang Ke, dan aktris utama Alice. Huang Ke, hai Huang Ke. Huang Ke, halo Huang Ke, bisakah Anda ceritakan kapan Anda dan Su Mengmeng menjadi pasangan? Apa yang Anda suka dari Su Mengmeng? Ada kabar angin, Su Mengmeng ditandatangani oleh perusahaan Anda karena hubungannya dengan Anda. Apakah itu benar? Dia kewalahan. Saat pertama kali bergabung dengan perusahaan saya lebih berpengalaman, jadi saya mencoba membantunya. Lalu secara alami kami semakin dekat. Tolong beri kami lebih banyak ruang. Terima kasih. Nona Alice, tentang identitas Anda ada rumor yang beredar online. Apakah ada yang ingin Anda jelaskan? Rumor tentang apa?
Beberapa kenalan mengatakan, latar belakang dan identitas Anda semua palsu. Dan mereka bilang, Anda pernah memiliki berat badan lebih dari 100 kg. Penampilan Anda adalah hasil sedot lemak dan operasi plastik. Jadi boleh saya tanya apakah itu benar? Apakah Anda melakukan operasi plastik hanya untuk masuk ke dunia hiburan ini? Ada berita yang mengatakan, hubungan Anda dengan Huang Ke bukanlah hubungan biasa. Sekarang hubungannya dengan Su Mengmeng sudah. Apakah Anda ada komentar? Nona Alice, apakah Anda pernah berselingkuh dengannya? Nona Alice, bisakah Anda ceritakan apakah ini semua hanya sensasi antara Anda atau yang benar? Nona Alice, dasar pelacur, monster jelek. Kamu pikir kamu bisa menarik perhatian Huang Ke? Kamu baik-baik saja? Aku. Mengapa mereka begitu jahat? Kamu tidak bisa berkelahi dengan orang di internet. Lagi pula mereka tidak akan mendengarkan. Simpan jaketnya. Hati-hati. Kamu mau kemana? Hanbing, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu. Apakah kamu butuh bantuan lagi? Maksud kamu apa? Kamu tidak mengenali aku. Maaf. Kamu pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Siapa lagi? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak salah. Aku. Lihat. Lihat. Bukan ini kamu dan aku? Siapa ini? Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Ini. Ini. Bukan ini aku? Ini. Bukan ini kita? Bukan ini kita berdua? Kamu tidak mengenali aku. Aku Lin Xiaoxi. Xiaoxi? Xiaoxi. Kamu bukan Xiaoxi. Aku Xiaoxi. Aku Xiaoxi, aku dia. Aku dia. Kamu tidak mengenali aku. Aku Xiaoxi. Sekarang, aku sudah turun berat badan. Aku jadi lebih kurus, tapi aku tetap Xiaoxi. Aku Xiaoxi, aku dia. Aku Xiaoxi, aku Xiaoxi. Tenang, Nona, tolong tenang, duduk. Aku Xiaoxi, aku Xiaoxi. Kamu tidak mengenali aku. Tenang dulu, tetap tenang. Aku. Dengar ya, dengar. Ya. Xiaoxi dan aku. Xiaoxi dan aku. Kami tumbuh bersama. Tapi sudah lama aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu di mana dia. Aku sangat merindukannya. Tapi kamu pasti bukan dia. Maaf.
Bagikan ID WeChat Han Bing padaku. Bagikan ID WeChat itu padaku. Permisi, Han Bing, aku mau. aku tahu jangan terlalu pedas. Tambahkan selai kacang daun bawang dipisahkan. Dengan tauge dan usus dan tanpa ketumbar. Di mana Xiaoxi? Kenapa kamu sendirian hari ini? Aku cuma mau mie. Oke. Wartawan menemukan Huang Ke dan Su Mengmeng sedang berbelanja bersama. Lihat betapa manisnya mereka. Sangat mengharukan. Playbu juga bisa berubah jadi pria setia. Dia tidak ingat aku sekarang. Bagaimana mungkin? Aku dengar. Dia menulis lagu untuk gadis yang dia suka. Kukira dia menulisnya untukmu. Kalau bisa, bisakah kamu minta dia untuk menjual lagu itu padaku? Lagu? Apa yang membawamu ke sini? Aku ingin mendengar lagu Han Bing. Kamu belum mendengarnya? Aku benar-benar menyerah pada kalian berdua. Selamat malam. Satu ronde lagi.
Kamu tidak tahu kamu alergi ini? Jangan makan. Xiaoxi suka ini. Ayo. Ayo pergi. Siapa yang mau memilih babi sebagai pacar? Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu? Jangan berani-berani bicara begitu tentang Xiaoxi. Aku sudah bosan melihat wajahnya. Kalau ada yang suka sama dia bilang saja. Aku bisa bantu. Saudara Lin Xiaoxi. Kamu munafik. Semua orang tahu kamu mencintainya. Xiaoxi dan aku. Kami tumbuh bersama. Dulu aku gemuk. Temanku sering mengejekku, tapi Xiaoxi tidak. Dia sangat baik hati, sangat berani. Dia suka foto-foto, suka beli baju cantik. Dan dia suka makan. Setiap kali aku melihatnya makan, ekspresi senangnya membuatku bahagia. Meskipun dia agak gemuk. Tapi di hatiku, dia yang paling cantik. Dan paling baik hati. Tahun ini, aku harap tahun ini, aku bisa mulai hubungan dengan cowok ganteng banget. Sekarang bantu aku mewujudkan ya, bantu aku mewujudkannya, jadikan nyata. Buat jadi kenyataan, kamu dengar aku? Dia penonton pertamaku. Akhirnya aku menulis lagu untuknya. Buka pintunya. Buka pintunya. Biarkan aku masuk. Hei. Buka pintunya. Buka. Kamu ini terus-terusan minta. Apa aku kelihatannya seperti orang yang mudah? Kamu yang memilih ini. Setelah dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Permainan ada aturannya. Sekali lagi saja. Aku hanya ingin membalikkan semuanya. Mengembalikan semuanya seperti semula. Aku di sini bukan untuk meminta lebih. Aku hanya ingin kembali ke masa lalu. Aku telah mengabaikannya. Itu karena aku tidak punya keberanian untuk menghadapi orang yang benar-benar aku pedulikan. Aku juga sudah memikirkannya. Orang yang benar-benar peduli dengan berat badanku bukanlah dia. Bukan juga teman-temanku. Tapi diriku sendiri. Aku benar-benar pengecut. Aku sangat takut. Aku takut dengan kritikan-kritikan itu. Aku takut jika kita melewati batas itu, kita akan berakhir seperti orang asing. Itu membuatku jadi bahan tertawaan. Bahan tertawaan besar. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Ini kesempatan terakhir. Jika aku mengembalikanmu, maka tidak ada jalan bagimu untuk mengubah pikiranmu lagi. Aku sudah bulat tekadku. Aku rela. Hanbing. Aku kembali. Hari ini tanggal 17. Apakah kamu di sini? Hanbing. Apakah kamu ingat aku sekarang? Xiaoxi.
Lin Xiaoxi. Kamu sedang apa? Kupikir kamu tidak akan datang hari ini. Aku. Kupikir kamu tidak ingat aku lagi. Kupikir kamu tidak akan pernah berbicara denganku lagi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kupikir kamu tidak ingat aku lagi. Kupikir kamu tidak akan pernah berbicara denganku lagi. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Kupikir kamu tidak ingat aku lagi. Tunggu di sana, aku datang. Han Bing. Han Bing. Xiaoxi. Aku tahu ini 2 untuk 1 tapi pelan-pelan aja. Mukamu semakin bengkak. Aku. Jadi gemuk lagi ya? Iya. Tapi gak masalah.